Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas organisasi dan rezim internasional Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Masitoh Nurrohma. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang rezim compliance atau kepatuhan dalam rezim internasional. Dalam kesempatan kali ini kita perlu ketahui dulu bahwa asumsi dasar mengenai rezim adalah seperangkat aturan, kemudian norma, prinsip yang di dalamnya mungkin mengandung aturan, kemudian perilaku yang dirumuskan atau diekspektasikan, bahkan mungkin prosedur pengambilan keputusan. Dan dalam konteks ini, rezim internasional tidak hanya selalu dalam bentuk rezim yang seperti definisi itu tadi, tapi juga bisa diformalitaskan menjadi lebih terstruktur seperti organisasi internasional. Tapi untuk membedakan dua hal itu kita sudah mendiskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saat ini kita akan berfokus pada kepatuhan dalam rezim internasional. Nah, dalam konteks ini ada dua bacaan yang kami berikan, yaitu dari Chayes and Chayes dan juga Ronald B. Mitchell. Akan tetapi yang membahas tentang kepatuhan dalam rezim internasional sebenarnya ada banyak sekali. Namun demikian, dalam presentasi kali ini kami membatasi dari dua sumber itu saja. Apabila teman-teman membaca atau ingin mendapatkan sumber-sumber yang lain, juga sangat diperkenankan untuk memakainya. Kami tidak melarang karena memang ada berbagai macam perspektif dari rezim internasional berkaitan dengan kepatuhan. Jadi dalam rezim internasional atau keputusan-keputusan dan kesepakatan internasional ada berbagai macam bentuknya, sangat bervariasi. Mulai dari mungkin ukurannya, kemudian derajat keformalitasnya, mulai dari yang formal sampai informal, kemudian ada yang bilateral, ada yang multilateral begitu, ada yang regional, ada juga yang global gitu. Dan dalam hal ini negara ketika dia masuk atau menyetujui sebuah perjanjian internasional, mereka akan menyesuaikan perilaku mereka gitu, sehingga mereka memiliki hubungan tertentu dengan negara-negara anggota yang lain yang itu diekspektasikan atau diatur dalam aturan tersebut atau rezim itu, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, perilaku negara yang sudah secara sukarela masuk ke rezim internasional itu akan menyesuaikan diri dengan condition and terms atau aturan yang ada dalam rezim tersebut, sehingga mereka akan mencapai derajat kepatuhan. Dan kalau satu negara patuh, yang lain juga patuh, nanti akan menuju ke satu efektivitas. Dan ini hubungannya dengan relationship itu tadi, karena kalau satu patuh dan patuh, mereka semuanya akan sama-sama enak. Tapi kalau satu nggak patuh, satu patuh, ini pasti akan terjadi iri-irian gitu. Kita sudah pernah bicara tentang prisoner dilemma juga, pernah bicara tentang bagaimana kemudian koordinasi itu akan mencapai efektivitas dalam rezim maupun organisasi internasional, sehingga ketika dalam sebuah sistem ada yang melanggar, ada yang patuh, itu pasti akan menimbulkan dinamika yang mungkin akan menghambat tujuan dari struktur itu ataupun rezim internasional itu. Dan dalam konteks ini negara tidak bisa selalu sepenuhnya patuh gitu. Akan ada banyak hal-hal yang mungkin menghalangi dia, misalnya tidak punya kapabilitas, misalnya dia mempersepsikan aturan secara berbeda gitu, sehingga akan muncul sampai titik mana atau sejauh mana, to some extent or to what extent states will comply gitu. Jadi sampai titik mana, sejauh mana negara itu akan patuh, itu akan sangat bergantung pada kondisi lingkungan, kondisi domestik, kondisi sistem internasional, dan seterusnya. Kemudian kepatuhan itu digunakan sebagai asesmen atau evaluasi untuk melihat apakah negara ini telah memenuhi legal obligation atau kewajiban hukumnya terhadap organisasi, terhadap rezim, terhadap perjanjian, terhadap keputusan yang dia itu secara sukarela masuk ke situ begitu. Nanti kemudian kalau misalnya sudah ditemukan derajat kepatuhannya, terus dia diakses sudah memenuhi
kewajiban hukumnya atau belum, itu nanti akan timbul konsekuensi. Apakah kemudian dia akan dihukum, didenda, dikeluarkan dari rezim, atau harus dibantu gitu kalau misalnya tidak patuh. Itu akan berpengaruh ke situ. Nah, sebenarnya kepatuhan itu apa sih? Begini, ada banyak sekali definisi mengenai kepatuhan ya. Ini saya kutip dari 3 paper. Yang pertama dari Fur and Lefevre tahun 2005. Kepatuhan itu adalah sampai sejauh mana perilaku negara terhadap perjanjian internasional itu sebenarnya sesuai dengan kondisi atau sesuatu yang dideskripsikan dalam sebuah perjanjian gitu. Jadi kayak expected behavior kalau menurut Peter Hess ya. Jadi dalam sebuah perjanjian itu pasti ada semacam rumusan, negara harus melakukan A, negara harus melakukan B. Itu kalau misalnya dalam Paris Agreement ya, negara harus menurunkan emisi karbonnya supaya suhu bumi tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Berarti kan expected behavior-nya itu adalah negara harus menurunkan emisi karbon dibanding tahun-tahun sebelumnya, begitu ya. Kemudian menurut Mitchell, sampai sejauh mana negara itu menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang sudah ada. Ini catatan dari Mitchell adalah compliance ini akan menciptakan perilaku tanpa negara itu harus mempertanyakan kembali apakah dengan dia melakukan perubahan perilaku ini goalnya akan tercapai atau tidak. Gak perlu nanya, yang penting kamu itu melakukan sesuatu yang baik sesuai yang ada dalam rezim atau aturan internasional itu. Karena asumsi dasarnya adalah ketika sudah patuh semua ya goalsnya akan tercapai. Tapi tercapai atau tidaknya kita itu urusan belakangan dulu. Tapi kita kalau sudah setuju untuk masuk ke dalam rezim kan gak ada yang memaksa, kan sukarela. Ya jadi ekspektasinya ya harus patuh dong gitu. Kayak misalnya kita masuk ke UII, itu adalah kita secara pribadi sukarela masuk ke situ, bukan Pak Rektor itu memaksa kita untuk masuk, bukan saya dipaksa Pak Rektor untuk daftar jadi pegawai UII kan, sehingga ketika saya masuk UII saya mematuhi aturan di UII bahwa jam kerjanya ya kalau dosen ya sesuai dengan jam mengajarnya, begitu, tidak boleh terlambat. Kemudian harus membuat laporan, harus mengoreksi gitu ya, semuanya itu sudah ada. Ketika saya sukarela masuk ya saya harus patuh, itulah rezim. Kemudian yang ketiga, definisi kepatuhan menurut Chayes and Chayes, perjanjian internasional itu akan membentuk perilaku, kemudian hubungan, kemudian ekspektasi atau harapan di antara para anggota negara ini dari waktu ke waktu. Nah, pada intinya semuanya sama ya, mereka bicara tentang behavior atau perilaku dari negara. Ketika sudah masuk, berarti negara ini punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk apa? Untuk menyesuaikan perilaku dia. Kalau dulu belum sesuai, jadi ya harus disesuaikan dengan peraturan yang baru dia setujui gitu. Tapi kalau sudah sesuai, ya oke, bagus, lanjutkan, kan seperti itu gitu. Karena ada negara yang dia itu sebelum masuk ke rezim itu pun sebenarnya dia sudah punya aturan tersebut di tingkat nasional gitu. Jadi ya dia tinggal masuk aja memformalitaskannya saja, tapi sebenarnya dia sudah melakukan itu secara mandiri di tingkat domestik, nggak masalah. Yang penting kan expected behavior-nya, output-nya nanti itu sama seperti yang dirumuskan, sama seperti yang disetujui bersama-sama dalam rezim internasional. Nah, kemudian kenapa kepatuhan itu penting? Kepatuhan itu penting karena struktur rezim itu selalu memiliki ekspektasi atau harapan yang harus dicapai dan kestabilan dalam konteks apa ya? Kalau misalnya semuanya patuh ya semuanya akan stabil dalam bentuk kerjasamanya. Kalau ada perjanjian perdagangan gitu misalnya di WTO atau WTO gitu, ada non preferential treatment gitu. Jadi semua negara itu kalau misalnya ada produk impor yang masuk itu tidak boleh dikasih pajak yang tinggi gitu, harus free trade gitu. Jadi tidak boleh kalau misalnya impor dari Cina tidak dikasih tarif. Tapi kalau produk impor dari Malaysia kita tak kasih tarif, itu kan ada bentuk diskriminasi. Kenapa kok dikasih tarif itu jadi masalah? Karena tarif itu semacam kayak menaikkan harga kayak pajak gitu loh teman-teman. Jadi ketika misalnya kita beli baju gitu ya, yang lucu dari Cina tuh banyak murah gitu ya,
harganya 100.000, terus di Malaysia juga sama harganya 100.000 gitu. Tapi kita kasih tarif kepada Malaysia 20%. Jadi kalau dijual di Indonesia nanti harganya jadi 120.000 gitu. Kita pilih mana? Mau beli yang 100.000 dari Cina tanpa tarif atau 120.000 dari Malaysia dengan tarif? Pastinya ya konsumen akan berpikir, oh ya enak yang Cina, kan sama bahannya, sama kualitasnya, sama lucunya, kenapa saya beli yang lebih mahal gitu ya, saya beli yang Cina. Nah itu kan akan menimbulkan sebuah permasalahan, yakni akan ada preferensi dari para konsumen untuk membeli produk dari Cina daripada produk dari Malaysia gitu. Jadi tidak boleh melakukan diskriminasi, semuanya harus setara, harus sama gitu. Jadi dengan adanya aturan non-preferential treatment dari WTO atau WTO ini bisa membuat kooperasi atau kerjasama perdagangan antar satu negara dengan negara yang lain itu stabil. Karena kalau enggak nanti jadi iri-irian. Kemudian menurut Chayes and Chayes, kondisi ini berguna secara general supaya kesepakatan itu dapat menjadi sebuah understanding, pemahaman, persepsi yang sama mengenai sesuatu gitu. Jadi kalau perdagangan ya harus adil, harus tidak diskriminatif dan seterusnya. Jadi ada visi yang sama yang dilihat dari negara-negara yang dia ada dalam satu wadah rezim ini gitu. Kemudian kepatuhan itu juga akan mempengaruhi kredibilitas, karena ketika ada aturan yang mengatur itu juga akan menciptakan semacam kepercayaan antar negara karena interaksi yang terus-menerus berulang-ulang gitu. Kepercayaan itu kan tidak datang begitu saja ya, tapi dibangun. Trust itu dibangun, didapatkan karena ada interaksi yang bagus dari waktu ke waktu. Kalau misalnya dulu Indonesia itu pernah, ini contoh ya, tidak nyata, pernah melakukan diskriminasi terhadap tarif kepada Malaysia, itu kan Malaysia juga jadi akan, wah Indonesia kok seperti ini ya, jadi trust issue kan seperti itu. Nah kalau misalnya dengan Cina dulu tidak pernah ada diskriminasi, ya lama-kelamaan akan tetap terus terjaga insya Allah kalau tidak ada halangan yang lain atau kecurangan yang lain dari pihak manapun gitu. Jadi dengan adanya compliance, dia akan berpengaruh pada kredibilitas dari sebuah rezim tersebut, dan setelah pada kredibilitas itu juga akan menciptakan integritas termasuk efektivitas gitu ya. Dalam integritas ini, ketika kepatuhan itu mencapai skala yang tinggi, maka integritasnya akan tinggi pula, sehingga ketika semakin besar kepatuhannya, maka diasumsikan biasanya efektivitasnya juga akan semakin tinggi gitu. Efektivitas itu apa berarti ya? Berarti kemampuan dia untuk mencapai goal dalam rezim itu. Misalnya tadi Paris Agreement goalnya adalah mencegah kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat Celcius. Kalau semua negara bisa menurunkan emisi karbonnya, ya itu akan tercapai gitu. Tapi kalau nggak semua negara mau melakukan itu, ya nggak akan tercapai kan, berarti tidak efektif, tidak tercapai tujuannya untuk mencegah kenaikan suhu bumi supaya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius kan, seperti itu. Kemudian ini kita akan membahas tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan berdasarkan dua artikel dari Chayes and Chayes dan yang satu dari Ronald B. Mitchell. Kita akan berangkat dari yang pertama. Kalau kita menganalisis tentang compliance, teman-teman, compliance itu akan berjalan dihitung dari awalnya gini, negara itu kemudian sudah setuju belum sama peraturan internasionalnya gitu ya. Kalau sudah setuju, sudah ratifikasi, dia kemudian ke depannya dia gimana? Kan setuju itu di level internasional, kemudian ratifikasi itu berarti dia akan bikin aturan nasionalnya ke depan. Setelah bikin aturan nasionalnya, dia diimplementasikannya seperti apa? Sudah efektif atau belum? Masyarakatnya sudah mau berubah apa belum? Pemerintahnya sudah menegakkan aturannya atau belum gitu. Nah, itu compliance tuh di situ. Setelah dia setuju pada rezim gitu di tingkat internasional, terus dilihat di ranah domestiknya ke depan gitu. Jadi compliance itu dilihat dari titik ketika dia masuk ke rezim. Jadi ini penting untuk teman-teman selalu ingat,
dimanapun itu, karena ini nanti akan jadi bekal teman-teman ketika teman-teman mengerjakan paper, menganalisis sesuatu, menganalisis apapun lah itu yang berhubungan dengan sistem internasional. Jadi harus tahu dulu titik utamanya awalnya di mana gitu ya. Nah, kemudian fondasi ontologis dari CHAOS and CHAOS ini adalah secara general untuk patuh pada organisasi internasional itu adalah sebuah semacam kewajiban gitu daripada untuk melakukan pelanggaran gitu, karena ya memang ada, ini berkaitan dengan complying behavior, faktor yang memengaruhinya ya pada poin norms paling akhir itu ya, di poin terakhir norms pacta sunt servanda gitu. Ini adalah ungkapan istilah di hukum ya, bahwa rezim atau aturan atau hukum itu diciptakan untuk dipatuhi, bukan kayak orang Indonesia ya. Hukum atau aturan ada untuk dilanggar, enggak, bukan kayak gitu ya. Itu akal-akalannya orang Indonesia aja yang nggak mau patuh. Tapi kalau kalian orang yang punya akal, bisa berlogika, pacta sunt servanda itu ya artinya itu hukum atau aturan ada untuk dipatuhi. Begitu. Kemudian compliance atau kepatuhan itu muncul sebagai bentuk rutinitas administratif, perilaku yang diekspektasikan atau harapan, apa yang diharapkan dari anggota ini, dan mereka punya persepsi yang sama. Berarti mereka juga punya nature atau kecenderungan untuk berkooperasi atau bekerja sama di situ. Nah, beberapa faktor yang memengaruhi bagaimana akhirnya negara itu bisa patuh. Yang pertama adalah efisiensi. Ini terjadi karena di situ efisiensi itu memperhitungkan bahwa ketika dia bergabung kepada rezim secara lebih efisien, dia bisa menghemat cost. Sehingga benefitnya bertambah gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika kita gabung ke WHO, kita dapat program-program pemberdayaan berkaitan dengan kesehatan. Misalnya kayak penuntasan atau penanggulangan stunting gitu. Apakah bayar? Program itu nggak bayar, tapi bayarnya adalah iuran. Tapi dengan kita iuran itu, kita bisa saja dapat bantuan lebih banyak daripada apa yang kita iurkan. Karena kenapa? Kita masih punya masalah stunting di Indonesia, yang itu menjadi salah satu fokus dari WHO. Kemudian dalam konteks misalnya pandemi gitu, apakah kemudian bentuk keuntungan yang kita dapatkan? Ya kita bisa belajar dari best practice negara lain, sehingga kemudian kita nggak perlu melakukan penelitian sendiri ke seluruh wilayah Indonesia untuk meneliti ini tuh virus COVID itu seperti apa sih, kayak gimana sih, kok belum pernah tahu, nggak ada ilmuwan kayak gini, nggak ada ilmuwan yang pernah mendeteksi virus ini sebelumnya di Indonesia, sehingga kita bisa mengacu pada panduan WHO untuk mengatasinya seperti apa, menghindarinya seperti apa, kemudian physical distancing, mencuci tangan dengan sabun dan seterusnya gitu ya. Kemudian interest, ini berkaitan dengan bahwa negara itu selalu voluntarily atau sukarela masuk ke organisasi atau perjanjian atau rezim internasional, sehingga mereka pasti punya kepentingan yang sama ketika masuk ke situ, tidak ada paksaan. Dan ketika mereka voluntarily join, asumsinya adalah mereka akan patuh juga karena sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kemudian norma pacta sunt servanda ini seperti yang saya sampaikan, aturan dibuat untuk dipatuhi, dan ini juga berkaitan dengan the Vienna Convention on the Laws of Treaties tahun 1969, bahwa compliance atau kepatuhan itu adalah dasar sebuah hukum dari tingkat manapun. Dalam konvensi Vienna itu kalau ada hukum ya harus dipatuhi, begitu ya. Oke, kita lanjutkan pada non-complying behavior. Ini masih dari CHAOS and CHAOS ya. Kenapa kok bisa negara itu nggak patuh? Misalnya ada ambiguitas gitu. Misalnya ada ambiguitas dalam aturan, atau misalnya istilah-istilah yang digunakan dalam rezim, sehingga satu negara dengan negara yang lain interpretasinya bisa berbeda. Terus ada kapabilitas. Misalnya nih, negara itu ketika gabung dengan rezim optimis bisa mematuhi aturan, tapi ternyata nggak bisa gitu. Kayak misalnya Indonesia ikut Paris Agreement, ingin menurunkan jumlah emisi karbonnya sebanyak kalau nggak salah
uh, National Determined Contribution yang ditetapkan Indonesia, penurunan emisi yang pertama di tahun 2016 itu 29%, tapi ternyata di tahun 2020 belum tercapai penurunan emisinya gitu. Apakah kemudian ini masuknya compliance atau gimana? Kan udah bagus tuh, udah mau berkomitmen, tapi ternyata ya belum bisa comply karena capability mungkin, karena belum ada mekanisme yang pasti di Indonesia untuk pengalihan bahan bakar fosil yang menjadi emisi terbesar di Indonesia gitu misalnya. Kemudian temporal dimension ini berkaitan dengan apakah rezim ini mungkin berubah atau enggak dalam situasi sosial dan ekonomi ataupun politik yang sangat dinamis. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Ada kemudian negara itu nggak bisa patuh karena ada perubahan-perubahan tertentu. Kemudian pada level mana compliance itu bisa dicapai, dan juga pada level mana compliance itu bisa diterima atau ketidakpatuhan itu juga bisa diterima gitu. Nah, ini ada acceptable level of compliance. Jadi setiap penulis itu pasti punya rumus yang berbeda ya untuk mendefinisikan dan semacam memberikan assessment pada sejauh apa kepatuhan dan ketidakpatuhan itu bisa ditoleransi. Ya, kalau Chayes and Chayes itu dia pakai types of compliance-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dari jurnalnya ya. Ini ada compliance tipe obligasi atau kewajiban atau dan juga perilaku atau related state activities. Ada di level proseduralnya seperti apa, substantifnya seperti apa. Kemudian dalam konteks spirit dalam perjanjiannya seperti apa. Ini bisa digunakan untuk menganalisis di mana sih sebenarnya kepatuhan negara X terhadap rezim Y gitu misalnya. Dilihat dari sini, dari 3 indikator prosedural, substantif, and spirit of the treaty, ternyata dia masih pada obligasi aja, dia belum sampai pada level yang lebih tinggi compliance-nya gitu ya. Nanti Mitchell juga punya level-level seperti ini dalam bentuk yang lain gitu. Nah, ini misalnya nih contohnya UNCLOS artikel 121. Teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang konflik Laut Cina Selatan di Spratly Island ya. Kalau kita menyebutnya Laut Natuna Utara gitu ya. Ini klaimnya itu banyak ya, ada Malaysia, Brunei, Filipina, bahkan Indonesia gitu ya, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Tiongkok ini. Nah, kok bisa ya terjadi seperti itu? Nah, ini tuh di UNCLOS artikel 121 itu didefinisikan sebuah pulau itu dibentuk secara natural oleh alam dalam bentuk tanah gitu ya, tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air laut. Itu maksudnya yang ketika laut pasang dia tuh nggak tenggelam gitu ya. Jadi tanah atau daratan itu nggak boleh tenggelam ketika terjadi laut pasang. Nah, dalam konteks ini di poin ketiga ya, rocks atau bebatuan gitu ya yang tidak bisa mendukung kehidupan manusia ataupun kehidupan perekonomian itu seharusnya tidak masuk dalam zona ekonomi eksklusif, atau bisa dikatakan tidak bisa masuk dalam kategori ini tuh daratan gitu. Nah, yang menjadi masalah apa? Apakah Spratly Island itu bisa mendukung perekonomian? Gitu? Apakah dia bisa mendukung kehidupan manusia? Ketika sebelum ada Cina ataupun siapapun yang datang ya? Ya belum bisa. Pada saat itu saya melakukan analisis ini sekitar tahun 2019 dan 2018. Nggak tahu kalau sekarang bagaimana perkembangannya teman-teman, tapi ini saya perlu ungkapkan konteksnya. Dulu ketika saya melakukan analisis ini belum bisa gitu. Dari tahun 2017 hingga 2019 itu saya meneliti tentang ini dan belum bisa, nggak ada gitu. Nah, ketika belum ada ya berarti kan itu tidak bisa dikategorikan sebagai daratan yang kemudian bisa ditarik zona ekonomi eksklusif gitu. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah ketika sudah direklamasi oleh Tiongkok atau China, ini kan kemudian dibangun resort, hotel-hotel dan seterusnya, kan bisa jadi ladang perekonomian ya. Nah, ini kan menjadi rancu, ambigu aturannya. Ya kalau ini buatan gimana?
Nah, itu menjadi salah satu sengketa juga. Dan di sini Cina itu juga punya pandangan yang ambigu mengenai UNCLOS ini, karena dia merasa bahwa Cina itu nggak ikut UNCLOS itu, dia maunya pakai yang garis-garis merah ini ya, 9 dash line gitu, pakai peta tradisionalnya dia sendiri gitu. Jadi inilah kenapa kemudian konflik ini terus terjadi sampai saat ini dan disebut sebagai salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan internasional gitu ya. Kemudian ini Kyoto Protocol tahun 97, ini adalah rezim untuk climate change sebelum Paris Agreement. Sebelum Kyoto Protocol ada protokol Montreal atau Montreal Protocol gitu. Di tahun 2005 ini ternyata dilakukan penyesuaian ya. Tahun 97 itu disepakati penurunan emisi itu harus 5% di tahun 2005 dibandingkan tahun 1990 gitu ya. Targetnya 5% di tahun 2005. Tapi di tahun 2000 pada Hague Conference itu direview kembali. Kayaknya kita nggak sanggup deh untuk mencapai itu. Saat ini kita belum bisa mendekati angka 5% ini padahal tinggal 5 tahun lagi. Ya akhirnya tahun 2005 pada Hague Conference tahun 2000 itu disepakati nuruninnya 2% aja, jangan 5%. Ini kan kayak kok bisa begitu mudahnya ya, padahal kan pasti banyak ilmuwan di situ yang proyeksikan kalau misalnya penurunnya cuma 2% nanti pemanasan global ya makin menggila gitu kan. Ya tapi kenyataannya memang seperti itu. Mungkin ada masalah kapabilitas yang tidak bisa dicapai, masalah ekonomi dan seterusnya gitu ya. Jadi ini temporal dimension yang memungkinkan adanya perubahan pada rezim. Ini contohnya adalah rezim lingkungan gitu. Kemudian menurut Mitchell, compliance itu beda dengan desain institusional yang diungkapkan oleh Chayes and Chayes gitu ya. Dari sini bisa dilihat bahwa ini lebih berhubungan dengan masalah desain institusional. Maksudnya kayak tergantung dari bentuk rezimnya itu seperti apa gitu, daripada melihat willingness dari aktor itu gitu. Jadi tidak melihat ke dalam penataan domestiknya, tapi bagaimana mengenai desain institusionalnya. Apakah kemudian aturannya itu udah jelas untuk mencapai tahap-tahap tertentu untuk mencapai goal dari rezimnya gitu. Dari sini yang bisa menyebabkan compliance itu ada 3 hal. Yang pertama adalah struktur dari aturannya, menentukan bagaimana aktor itu akan diposisikan terhadap sebuah rezim atau dinyatakan dia sebagai comply atau tidak comply gitu, definisi yang harus jelas. Kemudian sistem informasi berkaitan dengan kepatuhan gitu, bagaimana sistem monitoringnya gitu, bagaimana diawasinya, bagaimana ini menentukan angka ataupun penghitungan kuantitatif maupun kualitatif ini sudah tercapai atau belum compliance-nya, kualitasnya bagaimana, data yang digunakan itu untuk mengukur itu apa gitu. Kemudian sistem respons atau bagaimana merespons terhadap non-compliance behavior. Jadi di situ ketika sudah terdeteksi, terassess apakah ini comply, apakah ini belum comply, kemudian apa yang harus dilakukan oleh rezim ini ketika ada aktor yang tidak comply? Apakah akan dihukum, apakah akan dibantu karena dinilai belum capable gitu misalnya. Jadi sangat bergantung pada desain institusional dari rezim tersebut begitu. Jadi kepatuhan itu dibangun berdasarkan aturan-aturan yang kredibel, proses monitoring yang transparan, dan juga respons atau bagaimana menanggapi, bagaimana memperlakukan negara-negara yang kemudian tidak comply maupun comply. Kan tidak fair ya kalau yang comply dan yang nggak comply itu kemudian dibiarkan sama aja treatmentnya gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana compliance itu dilanggar atau tercipta sesuatu yang berhubungan dengan compliance gitu. Menurut Mitchell ini ada sebuah kondisi memungkinkan compliance karena desain institusionalnya itu jelek
Maksudnya rezimnya itu nggak jelas, bisa jadi ambigu seperti kata chaos and chaos itu tadi ya. Tapi ambiguitas itu juga bisa berasal dari negaranya sendiri yang kemudian punya interpretasi yang berbeda karena misalnya perbedaan budaya, perbedaan bahasa seperti itu. Karena kita semua hidup di dunia ini kan pasti beda ya budayanya. Orang Indonesia aja pasti ada berbagai macam ratusan bahasa gitu. Orang Jawa Timur dengan Jogja walaupun sama-sama suku Jawa ya interpretasi mengenai bahasa aja bisa berbeda, apalagi yang beda negara gitu ya. Kemudian kenapa compliance itu bisa dilanggar atau tidak patuh? Karena ya aturannya itu tidak realistik, tidak jelas begitu. Kemudian monitoringnya lemah. Kemudian ketika terjadi ketidakpatuhan ya tidak ditindaklanjuti. Kemudian ada unsur really independent pressure, jadi ada unsur-unsur domestik, krisis, kemudian keterbatasan teknologi dan seterusnya yang membuat negara itu mungkin tidak patuh. Jadi ada banyak sekali faktor. Nah teman-teman kalau penasaran, di dalam bukunya Mitchell itu bisa dilihat ada 4 tipe compliance gitu. Nanti ada indikator output, outcome, impact. Ini seringkali digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir ataupun membuat paper analisis mengenai kepatuhan terhadap rezim lingkungan. Kalau Mitchell ini memang dia biasa membicarakan dari rezim lingkungan. Nah ini beberapa contoh ya yang dicontohkan oleh Mitchell dan Chayes bagaimana negara-negara itu sulit memenuhi compliance ataupun mencapai efektivitas dalam konteks International Whaling Commission. Itu menunjukkan bahwa tidak serta-merta ketika negara sudah comply maka efektivitas itu tercipta gitu. Kemudian pada protokol Montreal itu juga sama kasusnya dengan protokol Kyoto, karena itu kan lanjutannya. Negara itu tidak punya teknisi dan kapasitas finansial yang memadai untuk menurunkan emisi karbonnya. Dan pollution control treaties ini membicarakan tentang coincidental compliance gitu, bahwa dalam tadi saya sampaikan bahwa compliance itu dimulai ketika negara sudah setuju gitu. Tapi kalau negara belum setuju tapi ternyata sudah dilakukan, ya baik, ketika dia gabung bisa langsung menyesuaikan, tinggal formalitas aja ya. Tapi bisa aja coincidental compliance seperti pada masa pandemi tiba-tiba Jakarta langitnya biru, padahal biasanya abu-abu, gelap, suram gitu ya. Terus bisa menyebabkan ispa. Tapi kok tiba-tiba kayak gini? Oh ternyata karena pandemi ini melambatkan ekonomi, kemudian nggak ada orang pakai kendaraan berbahan bakar fosil dan seterusnya, polusi bersih. Berarti kita comply dong sama Paris Agreement, bagus dong, emisi kita turun. Nggak semudah itu Ferguson, karena ini hanya koinsidental, karena sebab-sebab tertentu yang tidak disengaja dan tidak dalam jangka waktu yang lama atau berkelanjutan. Jadi ini ada banyak contoh mengenai bagaimana sebenarnya compliance dan non-compliance itu bisa menjadi kompleks gitu. Jadi kesimpulannya, compliance explains whether states follow regime rules. Jadi kepatuhan itu akan menjelaskan mengenai bagaimana negara mematuhi aturan dalam rezim. Dan kebanyakan tindak laku tidak patuh itu tidak disengaja. Karena kenapa? Pada dasarnya negara itu ketika ratify secara sukarela dan dia sudah mengukur bagaimana kapasitas dari kemampuan dia untuk patuh ataupun tidak patuh. Tapi kalau misalnya ada yang non compliance ya belum tentu selalu unintentional ya, karena ini most ada juga yang intentional gitu. Kepatuhan itu sangat penting, tapi efektivitas itu bergantung pada struktur dan juga aturan yang dalam desain organisasinya, tidak hanya berkaitan dengan kapabilitasnya juga. Karena ada negara yang punya kapabilitas tapi juga nggak bisa memenuhi kepatuhan karena dia nggak mau dan nggak dihukum juga. Misalnya apa? Amerika Serikat withdraw dari Paris Agreement gitu ya, withdraw dari protokol Kyoto dan seterusnya, karena dia nggak mau aja, padahal dia punya banyak duit untuk melakukan transisi energi dan seterusnya. Rezim akan menjadi sangat bagus ketika aturannya bagus,
jelas ya, kapasitasnya didukung, ada pendanaan gitu, monitoringnya juga bagus, kemudian evaluasinya juga bagus, responsnya terhadap pelanggaran dan juga kepatuhan seperti apa juga bagus. Baik, itu teman-teman dari saya. Semoga dapat memberikan pandangan lebih jauh mengenai bagaimana kepatuhan dan ketidakpatuhan anggota terhadap rezim internasional. Saya sangat senang apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun opini yang bisa disampaikan melalui kolom komentar untuk kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.